Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Amalia Grahini dengan NIM 08201022 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas PMSJ. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas besar PMS dengan judul kami, yaitu pengaruh jumlah pelajaran dan jam belajar saat pandemi virus corona terhadap nilai ujian matematika. Kemudian untuk anggota kelompoknya ada Andi Ardian dengan NIM 0806, Dika Amalia Graini, saya sendiri 0822, Novita Sandra 0865, Romlah 0876, terus Diana 0878, dan terakhir Safa Fearnisha 0880. Kemudian bagian pendahuluan. Untuk latar belakangnya, penyebab variasinya kemampuan tanggung jawab belajar matematika adalah ketika siswa diberikan materi oleh guru tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian penyebab lainnya bersumber dari media pembelajaran yang kurang mendukung. Kemudian karena kurangnya peralatan yang dapat menunjang proses belajar mengajar dapat menghambat dalam penyampaian materi, dan itu berdampak juga bagi kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan. Kemudian akar penyebab terakhir dari bervariasinya kemampuan tanggung jawab belajar matematika yaitu bersumber dari keadaan lingkungan. Yang sekarang terjadinya virus corona yang membuat para siswa belajar dari rumah. Kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Alasan kenapa kita memilih metode regresi linear itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana statistik deskriptif dari data hasil pengamatan nilai matematika. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antar jumlah pelajaran, nilai sebelum pandemi, dan waktu belajar terhadap nilai matematika. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari nilai kelima variabel korespondensi. Dan yang keempat, variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dan yang terakhir, bagaimana pengujian asumsi residual IIDN. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui statistika deskriptif dari pengamatan nilai matematika. Yang kedua, untuk mengetahui analisis korelasi antar jumlah pelajaran, nilai sebelum pandemi, dan waktu belajar terhadap nilai matematika. Yang ketiga, untuk mengetahui model regresi nilai linear berganda melalui pendekatan matriks dari kelima variabel korespondensi. Yang keempat, untuk mengetahui variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengujian asumsi residual IIDN. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis dapatkan yaitu untuk mengetahui bagaimana pandemi corona, jumlah pelajaran, dan waktu yang dihabiskan untuk belajar bisa membuat nilai matematika menjadi berbeda. Kemudian ada tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang analisis deskriptif, yang pertama ada rata-rata, kemudian maksimum minimum, yang ketiga ada varians, data sampel dan populasi, dan yang keempat ada standar deviasi. Untuk analisis korelasinya, langkah-langkahnya yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan alfa, yang ketiga ada regresis, yang keempat statistik uji. Untuk jenis-jenisnya ada analisis regresi linear berganda, yang kedua ada peramalan dengan regresi nilai linear berganda, ada uji parameter, dan ada uji asumsi IIDN. Kemudian analisis data. Di analisis data ini untuk sumber datanya kita dari data survei primer yang menggunakan Google Form. Kemudian variabel penelitiannya ada Y, X1, X2, dan X3. Y-nya itu nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi. X1-nya jumlah pelajaran, X2-nya waktu belajar, yang X3 nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi. Untuk langkah-langkah analisisnya, adapun langkah-langkah analisisnya, yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua melakukan analisis statistika deskriptif, yang ketiga melakukan analisis korelasi, yang keempat menganalisis model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks, yang kelima melakukan pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial, yang keenam melakukan pengujian asumsi residual IIDN, yang ketujuh melakukan interpretasi data, yang ke-8 menarik kesimpulan. Kemudian di sini ada data untuk statistika deskriptifnya. Ada variabelnya yaitu Y, X2, dan X3.
Untuk nilai Y-nya sendiri itu ada 82,88, standar deviasinya 5,23, variansinya 27,33, maksimumnya 95 dan minimumnya 70. Untuk X-nya rata-ratanya 11,98, standar deviasinya 3,03, variansinya 9,18, maksimumnya 14, minimumnya 5. Untuk waktu belajar atau X2-nya rata-ratanya 3,10, standar deviasinya 2,23, variansinya 5,00, maksimumnya 16, minimumnya 1. Untuk X3-nya, nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi, rata-ratanya 82,36, kemudian standar deviasinya 5, variansinya 25, maksimumnya 92, dan minimumnya 70. Berikut untuk ada analisis korelasi yang kami dapatkan melalui Minitab, aplikasi Minitab. Yang pertama ada untuk jumlah pelajaran. Yang kedua, ini untuk waktu belajar. Yang ketiga ini nilai sebelum pandemi. Nah, kemudian ada model regresi melalui pendekatan matriks. Nah, untuk hasil analisis regresinya itu BO-nya yang pertama 54,4, B1-nya 0,271, B2-nya negatif 0,326, B3-nya 0,320. Untuk uji serentak, source-nya ada regression, DF-nya 3, SS-nya 162,96, MS-nya 54,32, F-nya 2,10, P-nya 0,111. Residual error-nya DF-nya 57, SS-nya 1476,98, MS-nya 25,91. Kemudian totalnya DF-nya 60, SS-nya 1081,10, MS-nya 1639,93. Kemudian untuk uji parsial, prediktornya B0 konstanta, T-nya 4,29, T-tabelnya 2,03224, P-value-nya 0,000. Untuk B1 atau jumlah pelajarannya, T-nya 1,18, T-tabelnya 2,03224, P-value-nya 0,244. Untuk B2 jumlah jam pelajaran, T-nya negatif 1,10, T-tabelnya 2,03224, P-value-nya 0,274. Untuk B3 nilai matematika sebelum pandemi, T-nya 2,29, T-tabelnya 2,3224, dan P-value-nya 0,026. Kemudian ada pengujian asumsi IDF. Berikut ada untuk nilai dari residual identik dalam variansi. Ini kita dapatkan dari aplikasi Minitab. Kemudian ada residual independen. Kemudian yang ketiga ada residual berdistribusi normal. Ini untuk nilai sesudah pandemi. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, hasil pengamatan rata-rata nilai sesudah pandemi secara keseluruhan adalah 82,883. Rata-rata jumlah pelajaran adalah 11,98360656. Rata-rata nilai sesudah pandemi adalah 82,3606574. Untuk variabel Y dan X2-nya berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai kolerasi. Kolerasinya negatif 0, 115314179, dan antara variabel Y dengan X3 berhubungan linear berbanding lurus juga, yaitu dengan nilai kolerasinya sebesar 0,247201618. Yang ketiga untuk model regresi yang diperoleh yaitu Y-nya 54,4 ditambah 0,271 dalam kurung X1 dikurang 0,326 X2 ditambah 0,320 X3. Pada uji serentak hasil yang didapatkan pada hasil keseluruhan adalah gagal tolak, dan pada uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada variabel respon adalah nilai matematika sebelum pandemi. Untuk sarannya, sebaiknya para siswa dalam mahasiswa yang mengikuti survei menambah jam pelajaran sehingga bisa memaksimalkan lagi nilai yang didapatkan atau membuat pola pembelajaran yang baru agar tidak membosankan. Selain itu, sebaiknya bidang kurikulum mengurangi beberapa mata pelajaran yang tidak terlalu penting agar siswa tidak merasa terbebani. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.